Halo guru hebat di seluruh Indonesia, semangat pagi. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi perjalanan pendidikan nasional. Berikut tayangannya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikodemus Lolonlun, Sarjana Pendidikan Program Studi Matematika LPTK Universitas Papua dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Jenny Mumu SPD MSc. Baik, pada tugas koneksi antar materi di sini saya akan menyimpulkan pada materi di topik 1 yang berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional, dan ada pun refleksi yang saya timbulkan dari topik 1 ini. Baik, berbicara mengenai Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat dari para guru sebagai sosok yang diteladani. Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa pendidikan itu sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Dan kita tahu saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran juga pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, dan hanya untuk golongan pegawai dan mendukung usaha pemerintah Hindia Belanda. Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam dunia pendidikan Indonesia, sehingga Bapak Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1922, Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebangsaan. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yaitu Tutwuri Handayani. Prinsip Tutwuri Handayani ini yang menjadi dasar semboyan resmi dan implementasi sistem kemerdekaan nasional yang digunakan pada saat ini. Selain itu juga gebrakan Merdeka Belajar yang mengikuti teladan-teladan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar di berbagai jenjang pada saat ini sudah banyak sekali dilakukan oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga terdorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Adapun refleksi dari koneksi antar materi pada topik 1 ini membuat saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan nasional Indonesia, yang mana dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini yang diadaptasi dan diimplementasikan pada pendidikan Indonesia saat ini, saya pun dapat mengetahui dan meyakini mulai sekarang akan menanamkan mindset bahwa sejatinya menjadi seorang guru atau pendidik hanya dapat mendukung tumbuh kembangnya peserta didik yang sesuai dengan kodratnya.
Selanjutnya, saya ketika akan menjadi seorang guru, saya akan berusaha menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki untuk mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani dari peserta didik agar dapat memperbaiki karakter peserta didik. Sekian dari saya. Wah.